Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPA. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah di sini yang udah masuk 6 orang. Yang lain mudah-mudahan tetap berada di kelompoknya masing-masing. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar materi klasifikasi materi. Oke, Ibu share dulu presentasinya. Oke. Kelihatan di sana? Kelihatan, Ibu. Udah, Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar klasifikasi materi. Oke, di klasifikasi materi ini coba kalian perhatikan gambarnya. Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Ibu, gambar bintang. Iya, gambar bintang, Ibu. Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Iya, kelihatan. Iya. Oke, silakan kalian perhatikan. Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Aduh, kok pindah-pindah ini? Kopi, Ibu. Ulang lagi lah. Kopi, Bu. Belum. Kopi, Bu. Aduh, ngapa nih lengket-lengket? Ulang ya. Oke, bahan apa? Gambar apa ini ya? Ini gambar apa? Kopi, Ibu. Biji kopi. Biji Gambar kopi, kopi. Ibu. Di Yang di bawah. bawahnya Oh, biji kopi. Yang di atas, yang di dalam Air cangkir itu kopi. air kopi. bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kopi ini? Air. Biji panas, Bu. kopi, Air air, panas. gula. Nah, Ya, gula. apalagi? Kopinya, Bu. Kopi bubuk. Iya. Dari Kopi bubuk. bahan-bahan tersebut, kalian tahu mana yang padat, mana yang cair, mana yang gas? Kopi padat, Yang Bu. padat. Kopinya, Bu. Kopi yang padat. Airnya cair, Bu. Coba Maya. Cairnya air. Coba Maya. Kalau kopinya bentuk padat, Ibu, kalau airnya bentuk cair. Gulanya padat. Gulanya padat. Kalau gasnya? Asap, Bu. Gasnya uap dari Oh, asap iya. dari air panas. Panasnya, Bu. Ya, sepertinya Gas, anak gas, ibu ini Bu. udah pintar, syukur alhamdulillah. Kira-kira untuk apa sih kita belajar ini? Nggak tahu, Ibu. Tidak tahu. Oke, tidak tahu. Hari ini kita akan belajar karakteristik materi. Kira-kira kita belajar ini fungsinya untuk dengan mengetahui karakteristik materi, kita bisa mengetahui karakteristik bahan tersebut. Maksudnya begini. Umpamanya kalau kita bikin air kopi, kita bisa menggunakan bahan-bahan tertentu atau menggunakan wadah tertentu. Kalau bikin air kopi kita tidak bisa menggunakan wadah kertas karena karakteristiknya bukan untuk membuat kopi. Begitu ya. Ini fungsi kita mempelajari tentang karakteristik materi. Dengan belajar materi, kita mengerti karakteristik materi. Contohnya membuat air kopi, wadahnya jangan pakai kertas karena pasti tidak bisa. Tema kita kali ini yaitu klasifikasi materi. Apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama,
Setelah belajar ini, peserta didik diharapkan dapat menggolongkan karakteristik materi, kemudian menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran, kemudian yang ketiga, melakukan penyelidikan karakteristik zat, baik itu padat, cair, dan gas, serta mengumpulkan informasi tentang unsur senyawa dan campuran yang ada di lingkungan sekitar. Oke, tadi Ibu sudah menerang. Tadi kita belajar tentang klasifikasi materi. Klasifikasi itu artinya pengelompokan, sedangkan materi itu segala sesuatu yang mempunyai basa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi itu dibedakan menjadi 3. Ada padat, ada cair, ada gas. Ada cair, ada gas. Sifat-sifat zat padat, zat cair, zat gas. Ternyata setiap zat itu memiliki sifat-sifat tertentu. Contoh, zat padat ini mempunyai bentuk dan volume tetap. Kemudian kalau zat cair dia mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Sedangkan zat gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, nanti kalian Ibu suruh mencari sifat-sifat zat padat, zat cair, dan zat gas ini. Kalian Ibu suruh mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian sebanyak 6 buah. Oke. Berdasarkan komposisinya, materi ada 2 macam, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal itu zat yang terdiri dari satu jenis materi. Zat tunggal ini ternyata dibedakan menjadi 2 lagi, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran gabungan beberapa senyawa dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Oke. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur itu juga mempunyai ciri-ciri, ada logam, ada non-logam, kemudian ada semi-logam. Kemudian senyawa, kemudian campuran. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tugas kalian nanti kalian mengamati endam benda yang ada di sekitar kalian, kemudian tentukan wujudnya, bentuknya, sifat, dan zat tersebut. Hasil pengamatan kalian itu kalian tuliskan di LKPD, kemudian jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKPD. LKPD-nya itu di mana? LKPD-nya itu Ibu masukkan di Google Classroom. Sekarang kita sama-sama berangkat ke Google Classroom. Di sana ada materi, kemudian di sana ada bahan ajar, kemudian di sana ada materi dalam bentuk PowerPoint, dan di sana ada LKPD. Tugas kalian yaitu mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke, Ibu cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu aja yang bertanya. Boleh, Ibu. Oke. Apakah semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi ya? Iya, Ibu. Oh iya. Oke. Iya, Ibu. Iya, Bu. Google Meet kita kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. 40 menit ke depan kita kembali Google Meet lagi untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, silakan konfirmasi di WA Group. Oke, silakan kita mulai lanjut ke Google Classroom. Siap, Ibu. Iya, Ibu. Ika terlambat, Bu. Ika terlambat. Ika Ika kenapa terlambat masuk. Ika?
Dalamnya kesiangan. Besok nggak ngulangin lagi, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Udah selesai pengamatannya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah Ibu, sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita presentasi. Oke, Ibu minta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan jawabannya. Bisa kita mulai dari kelompok 1. Agu, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan presentasikan apa yang Agu amati. Agu dan teman-teman kelompoknya amati. Ya, Bu. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, Bu. Kami dapat 5 benda di sekitar kami. Yang pertama itu ada air mineral, Bu. Wujudnya cair. Bentuknya sesuai kayak gelas juga, Bu, bentuknya. Sifatnya bentuknya tetap. Oke, baik. Yang kedua itu kami lihat ada sepotong roti, Bu. Wujudnya padat, bentuknya persegi, Bu. Sifatnya tetap, volumenya tetap. Lalu yang ketiga ada buku, Bu. Buku itu padat, bentuknya kotak, Bu, persegi panjang. Sifatnya tetap juga, bentuknya tetap, Bu. Lalu yang terakhir di sekitar kami itu ada batu, Bu. Wujudnya padat, bentuknya tidak beraturan, Bu. Sifatnya, bentuk dan volumenya juga tetap. Itu hasil pengamatan dari kelompok 1, Bu. Oke, baik Terima sekali kasih. hasil pengamatannya. Dari kelima hasil pengamatan tersebut, coba Agu dan teman kelompoknya dikelompokkan mana yang zat padat, mana yang zat cair, dan mana yang zat gas. Tadi yang zat cairnya itu air mineral, Bu. Air mineral. Yang padatnya ada buku, ada batu, ada roti. Tapi kami tidak dapat yang gas, Bu. Oke, tidak apa-apa. Jadi, Mungkin kelompok lain ada dapat gasnya, Bu. Oke, bagus. Jadi kelompok Agu. Kami dapat gas, Bu. Kelompok siapa yang dapat gas? Kami dapat yang gas, Bu. Kelompok Maya, Bu. Kelompok Maya. Maya kelompok Kami berapa? menemukan asap rokok, Bu. Maya menemukan asap rokok. Berarti Kelompok asap rokok 3, itu Bu. termasuk gas. Asap rokok termasuk, Bu. Ya, baik sekali ya. Kelompok Maya tadi mengamati apa saja, Maya? Kami mengamati asap rokok, ada pensil, kemudian ada air sirup, kemudian ada kertas, ada pulpen, Ibu. Pulpen. Coba Sudah, Ibu. kelompok Maya kelompokkan yang mana padat, gas, dan cair. Kalau yang padat itu pulpen, pensil, dan kertas. Kalau yang cair itu air sirup tadi. Kalau yang gas itu asap rokok. Oke, baik sekali ya kelompok Itu Maya, saja, sudah Ibu. bagus mengelompokkannya. Sekarang kita bahas lagi yang kedua. Silakan dari kelompok siapa? Ayo kelompok Ina. Kelompok Ina, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ina kelompok berapa Ina? Saya menemukan kelompok 4. Kelompok 4. Iya. Saya menemukan
buku, terus pensil, sama air sirup, Ibu. Air sirup. Mana yang padat? Yang padat pensil dengan buku, Ibu. Yang cairnya itu air sirup. Sekarang Ibu. Gasnya tidak ada, Ibu. Oh, gasnya tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Kita mengamati yang ada di sekitar kita aja. Sekarang Ibu mau nanya, apakah setiap benda padat memiliki ukuran dan bentuk tetap? Ayo, kelompok berapa yang mau jawab? Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ibu, Coba kelompok Bahar jawab. kalau benda ya kalau tadi apa? Ya, zat padat itu bentuknya tetap, Bu. Volumenya tetap. Mengapa? Apa alasannya? Bentuk dan volumenya tetap. Ininya, Bu, apa susunan partikelnya rapat, Bu? Susunan partikelnya rapat. Kemudian Gerak antar partikelnya gaya tarik antar partikelnya kuat, Bu. gaya tarik antar partikel kuat. Kemudian Itu kelompok saya baru segitu, Bu. oke, ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Oke, Tidak kalau ada, Bu. tidak ada? Oke. Benda padat itu selalu memiliki ukuran dan bentuk yang tetap karena partikel-partikel zat padat itu saling berdekatan. Kemudian dia juga tersusun teratur dan gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat kuat. Sehingga dia itu hanya dapat berputar di sekitar kedudukannya saja. Oke, itu ya. Sekarang, dari pengamatan yang kalian lakukan, apa ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas? Keras, Ibu, kalau zat padat. Zat padat keras. Apalagi? Zat padat volumenya tetap, Bu. Zat padat volumenya tetap. Kemudian apalagi? Bentuknya tetap, Bu. Bentuknya tetap. Oke. Kemudian kalau zat cair, Berubah-ubah, Ibu. apanya yang Iya, berubah-ubah, Ina? bentuknya sesuai wadahnya. Bentuknya. Sesuai dengan tempatnya, Bu. Ya, sesuai tempatnya, Bu. Iya, berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Apalagi? Kira-kira volumenya tetap atau tidak? Volumenya tetap, Volumenya Ibu. tetap. Volumenya, Bu. Volumenya tetap. Kira-kira apa alasannya bentuknya itu berubah-ubah sedangkan volumenya tetap? Di susunan partikelnya, Bu, yang agak renggang. Iya, karena susunan partikel zat cair itu Partikelnya agak renggang. iya agak renggang atau lebih renggang dibandingkan dari zat padat. Kemudian apa lagi? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Oke. Volumenya ini juga tetap, tapi Gaya tarik antar partikel, Bu. ya gaya tarik antar partikelnya ngapa? Kurang kuat. Iya, Jadi terbatas atau agak longgar, kurang Bu. kuat. Sekarang Jadi kita agak lanjutkan mudah, ke ya, zat mudah gas. melepaskan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke zat gas. Bagaimana ciri-ciri zat gas? Tidak terlihat, Ibu. Tidak terlihat, apalagi?
hanya bisa dirasakan, Bu, berupa angin, gitu. Hanya bisa dirasakan. Iya kalau dalam bentuk angin, tapi kalau tidak dalam bentuk angin bisa tidak dirasakan. Bisa, Bu. Dicium baunya, misalnya kentut, Bu. Kalau ada baunya, kalau Parfum, tidak ada Bu. baunya, Bahar jorok, ih. jangan Iya kan biasanya Bu Ika di depan suka Ika suka kentut di depan. Benar Ika suka kentut? Ikanya senyum-senyum itu. Bohong, Bahar itu Bu yang sering kentut, temannya dikentutin. Ada lagi yang ingin menambahkan? Partikelnya kali Bu, sangat Volumenya Bu, jauh. volumenya. Partikelnya Volumenya berubah-ubah sangat- Bu, kalau gas Bu. volumenya berubah-ubah. Oke, jadi jawaban-jawaban kalian bisa Ibu simpulkan. Yang pertama, gas itu memiliki ciri-ciri tidak mempunyai bentuk dan volume tetap. Kemudian yang kedua, jarak antar partikelnya sangat renggang. Yang ketiga, gas dapat bergerak bebas ini karena partikel-partikelnya renggang. Berjauhan, Bu. Iya, sangat berjauhan. Terima kasih, Bahar. Sekarang, di sana itu ada beberapa pertanyaan. Kalian disuruh menggolongkan unsur senyawa dan campuran. Udara termasuk apa? Gas Ibu. Gas Bu. Tadi kita menggolongkan berdasarkan wujudnya, sekarang kita menggolongkan berdasarkan komposisinya, berdasarkan Senyawa, Bu. Senyawa. udara itu termasuk Senyawa. senyawa. Ada yang lain? Campuran. 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 Ya, menurut Maya campuran. Kenapa campuran Maya? Karena campuran dari macam-macam gas Bu. Ada oksigen, ada karbon, macam-macam Bu. Ya, baik sekali. Udara itu termasuk campuran karena terdiri dari beberapa komponen yang ada di udara tersebut. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada hidrogen, ada nitrogen. Kemudian, kalau asam cuka itu termasuk apa? Asam Senyawa Ibu. senyawa. Kenapa termasuk senyawa asam cuka? Nggak tahu Ibu. Tidak tahu. Ibu kok tulisannya seperti itu Ibu. Di senyawa itu termasuk asam cuka itu termasuk senyawa karena asam cuka itu terdiri dari beberapa unsur. Unsur apa saja yang menyusun senyawa itu? Yang pertama ada C, ada H, dan ada O. Kemudian gula yang tadi digunakan untuk bikin kopi itu unsur senyawa atau campuran? Senyawa, Bu. Senyawa Ibu. Senyawa. Kenapa senyawa? Jawabannya sama tadi, Bu. Terdiri dari beberapa unsur. Iya. Ada unsur gula itu hidrogen, oksigen, dan karbon. Kemudian kalau teh manis atau air kopi tadi termasuk apa itu? Campuran, Bu. Campuran Bu. Kenapa campuran? Karena campuran dari teh dengan air Bu, dengan gula. Jadi teh Karena- manis Bu. Campuran dari air, dari gula, dari teh yang merupakan senyawa. Campuran itu gabungan dari beberapa senyawa. Kalau tembaga? Unsur Ibu. Unsur Bu. Iya. Tembaga itu termasuk
unsur karena terdiri dari satu komponen. Kalau belerang? Unsur, Ibu. Unsur. Unsur Ibu. Unsur karena terdiri dari satu komponen. Kalau tanah? Komponen. Tanah. Nggak tahu, Ibu. Senyawa mungkin. Yang lain? Unsur kali Bu. Unsur? Unsur. Yang lain? Campuran kali Bu, campuran. Iya, tanah itu campuran karena di tanah Campuran, itu Bu. berbagai Campuran, Bu. macam komponen. Di tanah itu ada pasirnya, ada batunya, ada airnya, ada bahan-bahan organiknya, daun-daun yang membusuk, atau ada hewan-hewan makhluk hidup yang udah mati dan jadi bangkai dan sebagainya. Maka tanah itu termasuk ke dalam campuran. Oke? Jawaban kalian udah bagus semua. Jadi Ibu pengen ada siswa Ibu yang menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Ika, Ibu. Ika sering, Bu, biasanya sering membuat kesimpulan. Ayo, Ika. Ya betul Bu, dari tadi udah bikin catatan dari tadi. Saya nanti mau nyontek Bu, ya Bu. Kesimpulannya, saya coba ya Bu. Iya. Tadi saya sudah mencatat. Materi adalah sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat itu dibagi 3. Ada zat padat, cair, dan gas. Kalau zat padat, cirinya bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikelnya padat dan rapat. Partikel-partikel zat padat tidak bisa bergerak bebas. Kalau zat cair, volumenya tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap sesuai dengan media yang digunakan. Jarak partikel zat cairnya lebih renggang. Partikel zat cairnya bisa bergerak tapi terbatas. Sedangkan gas cirinya tidak mempunyai volume, bentuknya tertentu, jarak antar partikel gasnya sangat rendah, dan partikel gasnya bisa bergerak sangat bebas. Contoh zat padat, pensil, batu. Kalau zat cair, contohnya air, minyak. Kalau zat gas, contohnya oksigen. Kalau berdasarkan komposisinya, materi ada 2, zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, dan campuran. Unsur, zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, melalui reaksi kimia. Kalau senyawa bisa diuraikan, jadi gabungan beberapa unsur bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Sedangkan campuran, gabungan beberapa senyawa dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya tanah tadi, Bu. Oke. Kalau senyawa contohnya gula. Oke, baik sekali kesimpulan yang Ika buat sudah sangat tepat sekali. Ibu ulangi ya, materi itu. Jadi kesimpulan kita hari ini yang pertama, materi itu segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kalau berdasarkan wujudnya, materi ada 3, padat, cair, dan gas. Sedangkan berdasarkan komposisinya, materi itu ada zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, kemudian ada juga campuran. Itu yang kalian perlu ingat di pelajaran kita kali ini. Kemudian dari presentasi yang kalian lakukan tadi, Ibu lihat kelompok yang paling aktif
dalam melakukan kegiatan pembelajaran adalah kelompok maya. Coba tepuk tangan untuk kelompok maya. Yeay, hore, dapat kue. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajarkan kepada pelajaran pemisahan campuran. Oke, nanti kalian masuk ke Google Form, Ibu kirimkan linknya. Jangan lupa dijawab. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.